Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Mari kita menyanyikan pujian yang berkata, kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. jemaat-jemaat
jemaat-Mu Tuhan. Kami begitu merasakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Naikkan syukur-Mu kepadanya atas kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau di mana pada pagi hari ini kami jemaat-jemaat-Mu boleh dapat memuji memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan tetap menjadi bahagian milik kami. Dalam kami menaikkan puji-pujian kami, hati Tuhan disenangkan. Kami akan segera memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Atas pertolongan Tuhan, kita ada sampai pada saat ini. Semua karena anugerah-Nya. Mari bersama kita menyanyikan pujian yang berkata, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, Raja segala raja. Lagi katakan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia.
saudara Tuhan, Yesus adalah benteng perisai bagi kehidupan saya dan saudara. Mari persiapkan hatimu, kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Bersama-sama kita menyanyikan pujian. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Kunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar mulia, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Kunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Kunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini bersama-sama kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu
urapi hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu dapat mengajar kami, mendidik kami, agar kami untuk tetap terus mengerti apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Ibu Gembala Pendeta Febe. Dipersilakan. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang oleh karena kemurahan Allah pagi hari ini kita boleh beribadah kembali. Puji Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, ada banyak hal yang perlu kita mengerti kembali dari kebenaran firman Allah. Kita akan belajar kembali bagaimana Tuhan mengingatkan kita bersama pagi hari ini untuk mempertahankan apa yang sudah dibangun, ya. Mempertahankan yang sudah dibangun. Tidak gampang, tetapi juga tidak sulit kalau kita mengerti, ya. Puji Tuhan. Itulah sebabnya saya ingin mengawali dulu, kita akan baca dulu dalam Lukas pasal 14. Lukas 14 ayat yang ke-28. Lukas pasal 14 ayat 28 sampai ayat 32. Saya akan baca sampai ayat 32. Lukas 14 ayat 28 sampai 32. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ayat ini ya diberikan untuk mengingatkan saya dan saudara, ya. Bagaimana dikatakan di ayat 28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara, dikatakan tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, ya. Dikatakan sebelum membangun, seseorang sebelum membangun, dia akan juga perlu memikirkan, dikatakan oleh ayat ini, harus memikirkan atau membuat anggaran biayanya. Sebab dikatakan kalau tidak cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Dan akhirnya dikatakan orang akan mengejek dia kalau bangunan itu tidak selesai. Maksudnya di sini bahwa memang tidak gampang orang membangun. Untuk membangun perlu perhitungan, ya, perlu dipikirkan dengan baik, menghitung anggaran sehingga bangunan itu bisa selesai dengan baik. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, bahkan juga dikatakan atau seorang raja manakah yang kalau mau berperang melawan musuhnya, ya, dikatakan tidak duduk dahulu untuk
mempertimbangkannya. Berapa banyak tentara yang akan dibawa untuk melawan musuh itu. Kalau musuhnya lebih banyak, ya, dia juga akan memikirkan bagaimana harus membawa tentaranya mungkin lebih banyak dari musuh. Nah, ini menunjukkan bahwa ada satu perhitungan dalam setiap tindakan, dalam setiap apa yang akan direncanakan untuk dibuat. Nah, saudara, seperti tema tadi yang saya katakan, mempertahankan yang sudah dibangun. Kata mempertahankan artinya apa yang sudah dicapai, ya, apa yang sudah dikerjakan tidak hilang begitu saja, ya. Sehingga terus ada hasilnya. Nah, ini namanya dipertahankan atau mempertahankan, ya. Apa yang sudah dicapai, apa yang sudah dikerjakan tidak hilang begitu saja, ya. Sehingga terus ada hasilnya. Ada contoh-contoh, ya, di dalam Alkitab, ya. Contoh yang tidak dapat mempertahankan, ya. Maksudnya tidak dipertahankan. Firman Allah berkata dalam Galatia, coba kita lihat Galatia pasal yang ketiga. Galatia 3 ayat 3. Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya, dikatakan dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Ini satu contoh, ya, yang tidak dipertahankan. Seharusnya kalau mempertahankan artinya, saudara, kalau dia memulai dengan roh juga harus mengakhiri dengan roh. Karena dipertahankan. Apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dicapai, ya, tidak hilang begitu saja, tetap terus ada. Nah, tadi saya katakan kalau dia memulai dengan roh harusnya diakhiri juga dengan roh. Tetapi di sini dikatakan dimulai dengan roh tapi diakhiri dengan daging. Contohnya, saudara, masih ingat Raja Saul, ya? Raja Saul dipilih oleh Allah sebagai raja yang pertama bagi orang Israel waktu itu, ya. Dipilih oleh Allah, bahkan diurapi, ya. Nah, saudara, tetapi sayang Saul tidak mempertahankan apa yang dia sudah capai. Tetapi dikatakan dia mengakhirinya dengan situasi yang tidak seperti semula dia mulai. Ya. Ingat, saudara, kematian Raja Saul juga, ya, dikatakan sebenarnya bukan kehendak Allah itu. Tetapi itulah keadaan Raja Saul. Begitu juga dengan Yudas. Masih ingat Yudas Iskariot? Yudas Iskariot itu adalah murid Yesus. Dipilih oleh Yesus untuk menjadi murid. Bahkan dipercayakan mungkin di bagian kas keuangan dan sebagainya sebagai bendahara. Dipilih. Sudah dipanggil menjadi murid. Tetapi tidak dipertahankan apa yang sudah dicapai. Apa yang sudah dikerjakan tidak dipertahankan. Ya. Dan diakhiri dengan situasi yang sangat-sangat situasi yang tidak memuliakan Allah. Yudas justru dikatakan Yudas Iskariot menjual Yesus. Haleluya, saudara. Ya. Menjual Yesus. Dikatakan ditukar dengan berapa keping perak uang. Yudas bahkan matinya pun dikatakan dalam situasi yang tidak baik. Tidak memuliakan Allah. Bukan menjadi kehendak Allah. Ya. Itulah keadaannya, contoh dari orang-orang yang tidak mempertahankan. Apa yang sudah dicapai, apa yang sudah dikerjakan tidak dipertahankan. Tadi ayat Galatia pasal 3 ayat 3 katakan, ya, memulai dengan roh, ya. Mengapa mengakhiri dengan daging? Karena tidak dipertahankan. Tetapi ada contoh juga di Alkitab, ya. Contoh
yang dapat mempertahankan, ya. Contohnya saudara adalah Paulus, ya. Kalau kita lihat dalam 2 Timotius, coba 2 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat 8. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat ini berkata, Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini satu contoh, ya, yang dapat mempertahankan apa yang dicapai, apa yang dikerjakannya. Ya. Tidak hilang begitu saja, sehingga terus ada hasilnya. Paulus menjaga imannya. Dia berkata, aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Ini contoh yang luar biasa. Puji Tuhan. Bahkan di ayat 8 katakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakannya kepadaku oleh Tuhan. Haleluya. Ya, saudara, karena Paulus menjaga mempertahankan apa yang sudah dicapai, maka tidak menjadi sia-sia dalam ayat ini. Paulus berkata, sekarang aku mendapatkan, ya, mahkota yang disediakan oleh Tuhan, oleh Allah kepadaku. Karena apa? Karena sudah mempertahankan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dicapai. Puji Tuhan. Nah saudara, tadi saya katakan di awal, memang tidak gampang untuk mempertahankan apa yang sudah dibangun. Mempertahankan apa yang sudah dicapai. Mempertahankan apa yang sudah dikerjakan supaya tetap ada, terus ada hasilnya. Memang tidak gampang. Tetapi kalau kita mengerti dari kebenaran firman Allah, maka kita juga dapat, haleluya, mempertahankan apa yang sudah dicapai, apa yang sudah didapat, apa yang sudah dikerjakan, tetap ada hasilnya. Haleluya. Lalu sekarang saudara kita akan melihat, ya, agar apa yang kita capai, apa yang kita kerjakan, apa yang kita sudah bangun dapat dipertahankan, ya, supaya dapat dipertahankan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama saudara, masih ingat ayat kita tadi dalam Lukas, diingatkan seseorang sebelum membangun biarlah dia duduk dulu, hitung dulu biayanya. Bukan orang seperti orang, ya, main lotre, ya, atau bim salah bim, ayo bangun aja, lalu dia mulai membangun padahal nggak ada biaya, ya, lalu tidak diperhitungkan biaya yang dibutuhkan berapa, nggak dihitung, ya, asal membangun saja. Maka itu akan dikatakan oleh ayat tadi, apabila tidak dapat menyelesaikannya maka orang akan mengejek dia, ya, sebab tidak bisa diselesaikan dengan baik, tidak jadi kesaksian, tidak menjadi contoh. Nah itulah sebabnya untuk atau agar dapat mempertahankan apa yang sudah dikerjakan atau apa yang sudah dibangun, yang pertama yang perlu kita ingat, pikirkanlah, ya, untuk apa? Pikirkan apa? Pikirkan resikonya, ya. Pikirkan resikonya. Kalau membangun ini resikonya apa nanti? Ya, dan bagaimana, dan juga harus siap menghadapi konsekuensi. Ya, konsekuensi itu adalah akibat dari suatu perbuatan, ya, atau akibat dari suatu pendiriannya, ya. Jadi ada akibatnya dari pendiriannya, ada akibatnya dari satu perbuatannya. Kita harus siap menghadapi konsekuensinya ini.
akibat dari itu, ya, akibat dari perbuatan itu, kita harus siap menghadapinya. Pikirkan resikonya, ya. Kalau kita sudah tahu resikonya, kita sudah pikirkan resikonya, kita sudah tahu anggarannya untuk membangun, kita sudah tahu resiko untuk membangun, kita pasti siap menghadapinya setiap akibat dari suatu perbuatan tadi atau pendirian tadi. Nah saudara, kalau kita punya pemikiran seperti ini, kita sudah pikirkan resikonya, kita tahu resikonya seperti apa, dan juga siap menghadapi akibat dari satu perbuatan atau akibat dari pendirian itu dan lain-lain, ya, maka itu akan menolong kita bisa mempertahankan apa yang kita bangun. Seringkali saudara, kita gagal mempertahankan sesuatu sebab tidak siap menghadapi resiko. Sebab tidak siap menghadapi konsekuensi tadi. Akibat dari satu perbuatan tadi, akibat dari pendirian kita tadi. Kita belum siap, sehingga kita gagal mempertahankan sesuatu. Jadi perlu dipikirkan resikonya, perlu siap menghadapi konsekuensi atau akibat dari suatu perbuatan. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, misalnya contoh saudara, ya, misalnya contoh resiko jika ikut Yesus. Nah, kita juga harus pikirkan resikonya apa kalau ikut Yesus. Lalu kita juga perlu siap menghadapinya, ya, akibat dari karena kita ambil keputusan karena pendirian kita mau percaya kepada Yesus, mau ikut Yesus, kita juga siap menghadapinya segala kemungkinan yang kita harus terima dari akibat itu. Ya. Kalau kita siap, maka itu akan menolong kita bisa bertahan, ya. Mempertahankannya mudah karena kita sudah siap, sudah mengerti resikonya. Nah, tadi saya katakan misalnya resiko jika ikut Yesus itu apa? Ya, yang pertama misalnya saudara, ya, mungkin akan dibenci oleh keluarga. Sebab keluarga belum semua mengenal Yesus. Tidak semua keluarga percaya kepada Yesus. Tatkala melihat kita percaya kepada Yesus, mungkin keluarga yang tidak mengenal Yesus tidak senang hati. Mungkin kita juga bisa dibenci. Banyak kesaksian yang kita dengar, ya. Pernah dulu juga ada jemaat di tempat ini, ya. Karena dia awalnya datang karena ikut temannya, ya, dalam satu tempat bekerja, ya, dia cuma ikut nemenin karena nggak ada temen di rumah, jadi temennya pergi, dia karena temennya pergi ke gereja, dia juga ikut nemenin, ya, akhirnya dia ikut duduk aja, pokoknya duduk di belakang di gereja, ya, ada di dalam. Tapi karena mendengar terus firman Tuhan, ya, mendengar pujian yang dinaikkan, lama-lama, ya, dia juga tertarik untuk percaya kepada Yesus. Akhirnya saudara, dia percaya kepada Yesus dan waktu itu dia minta dibaptis. Ya, sudah percaya dan kita kasih pengarahan tentang baptisan, akhirnya dia mau dibaptis. Tetapi ada satu resiko yang harus dia terima. Ya, tadi saya katakan contoh untuk mengikut Yesus resikonya apa? Ya. Keluarganya tidak suka karena tidak mengenal Yesus keluarganya, khususnya orang tuanya, ya. Dia akan diusir kalau dia tetap percaya kepada Yesus. Bagaimana kalau dia mengiring Yesus apalagi dibaptis? Dia akan dikucilkan oleh keluarga. Tetapi rupanya orang ini sudah punya iman yang teguh, dibaptislah saudara dia, ya. Nah saudara, itulah sebabnya tadi dikatakan ada resiko dari pendirian yang diambil, keputusan yang diambil. Misalnya juga resiko, ya, jika ikut Yesus. Coba kita lihat dulu dalam Lukas pasal 14. Lukas 14 ayat 27.
Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat ini berkata, barang siapa tidak memikul salibnya. Nyanya ini bukan salibnya Yesus, tapi salibnya sendiri. Ya. Dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi dengan kata lain, ya, resiko jika ikut Yesus itu harus pikul salib. Siap pikul salib. Sudah tahu kalau percaya kepada Yesus itu pikul salib. Harus pikul salib. Pikul salibnya sendiri. Kalau mau jadi muridku, kata Yesus, harus pikul salib. Kalau kita sudah tahu resikonya, maka kita mudah mempertahankan iman yang kita percaya kepada Yesus, ya, untuk tetap percaya kepada Yesus. Iman yang kita bangun untuk percaya kepada Yesus, kita bisa pertahankan karena kita tahu resikonya. Kita sudah siap dengan segala resikonya, ya. Bahkan saudara, resiko lagi jika ikut Yesus, coba kita sambung di Lukas pasal 14 tadi di ayat 33. Ayat 33. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Waduh, ada yang berkata, aduh kalau gitu nggak mau percaya Yesus ya. Ayat ini berkata, ya, yang tidak dapat melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku, dikatakan. Ini salah satu resiko untuk mengiring Yesus atau percaya kepada Yesus. Maksudnya di sini saudara, ya, kita hidup itu tidak terikat dengan harta, ya. Kita hidup itu tidak terikat kepada harta. Kita hidup itu terikat kepada Yesus, kepada Allah yang kita sembah, yang kita percayai, ya. Sebab kalau kita terikat kepada harta, dikatakan, ya, di mana hartamu di situ hatimu, dikatakan. Kalau hartanya hilang, hatinya juga hilang. Tetapi kalau kita mengatakan, kita percaya bahwa kalau kita ikut Yesus, kita enggak terikat dengan harta, ya. Harta boleh hilang, tetapi Yesus tidak boleh hilang di hidup ini. Harta boleh pergi, tetapi Yesus tidak boleh pergi dari hidup ini. Sebab kita enggak terikat kepada harta. Ya. Saudara, kalau kita yakin bahwa kita di dalam Yesus, ya, Dia yang akan pelihara kita, maka kita tidak menjadi terikat dengan harta. Haleluya, puji Tuhan. Bukan berarti kita suruh nganggur, kita enggak bekerja, kita malas-malasan. Tetapi firman Allah juga berkata kita harus belajar kepada semut kalau malas. Suruh belajar kepada semut. Semut itu rajin, ya. Waktu mungkin musim panas, dia rajin ngumpulkan makanan. Dia masukkan makanannya, dia masukkan itu makanan, dia cari itu makanan, kumpulin. Waktu hujan deras mungkin banjir, ya. Semut sudah punya persediaan. Nah, saudara, bukan berarti kita harus malas, tetapi bekerjalah sebagaimana engkau bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga misalnya, harus menghidupi istri dan anak-anak. Ya. Tetapi kita tidak terikat dengan harta. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, apa saja, ya, kalau sudah diperhitungkan resikonya, tidak kaget, ya. Waktu kita menghadapi akibatnya, kita tidak kaget. Dan pasti sedikit masalah sebab kita sudah perhitungkan resikonya. Yesus berkata, ya, memikul salib kalau mau ikut aku, dan kita sudah tahu resiko itu, ya. Maka kita tidak kaget waktu kita harus pikul salib, ya. Mungkin pikul salib, ya, karena
karena kita mengampuni orang lain, ya, melepaskan kesalahan orang lain, sepertinya kita sedang memikul salib, ya. Tetapi kita tahu resikonya, maka itu tidak menjadi masalah karena kita sudah siap, kita enggak kaget untuk menghadapi itu. Puji Tuhan. Nah, Saudara, itu tadi saya berbicara tentang agar dapat mempertahankan, ya. Supaya dapat mempertahankan, yang pertama pikirkan resikonya, ya, dan juga siap menghadapi konsekuensinya atau akibat dari suatu perbuatan atau pendirian itu. Yang kedua, supaya dapat mempertahankan apa yang kita kerjakan, yang kita sudah capai, apa yang kita sudah bangun, ya. Kita harus melihat yang kedua, 1 Korintus, coba kita lihat. 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ayat ini berkata, tetapi aku melatih tubuhku, ya, melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, dikatakan, ya. Maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Karena kita ingin mempertahankan, ya, apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dicapai, apa yang sudah dibangun, kita perlu melatih atau menguasai tubuh ini, menguasai hidup ini. Kadang-kadang kedagingan ini kita harus siksa, ya. Menyiksa tubuh karena kedagingan, karena tidak sesuai kehendak Tuhan, karena ini bukan kehendak Allah. Sepertinya kita siksa tubuh kita, ya. Nah, Saudara, misalnya contoh kata menyiksa ini, mungkin saudara menyiksa bagaimana? Mau dihancurin tubuh ini? Bukan dihancurin maksudnya. Kadang-kadang karena kedagingan, ya, kita mungkin mungkin misalnya contoh seharusnya jam doa, jam ibadah, tetapi kita mau tidur, mau senang-senang. Nah, kadang-kadang tubuh ini harus disiksa, ya. Maksudnya disiksa adalah, ya, yang tadinya kepengen tidur sekarang harus pergi, harus jalan, harus melakukan ibadah, melakukan mungkin doa dan sebagainya. Sepertinya tubuh ini lelah, tapi harus dilakukan. Nah, Saudara, kita harus melatih tubuh ini. Kita harus menguasainya tubuh ini. Kita harus melihat situasi ini. Sebab kalau tidak, mana kita bisa bertahan? Mana bisa kita mempertahankan kalau kita tidak latih? Ya, begitu tubuh kedagingan kita ikuti. Sudah punya istri yang sah dari Tuhan, sudah diberkati di hadapan Tuhan, masih nengok-nengok yang lain, ya. Kedagingan, tidak sesuai dengan firman Allah, tidak menjadi kehendak Tuhan, maka kita harus latih diri ini, harus menguasai, harus disiksa tubuh ini supaya bisa bertahan apa yang kita sudah kerjakan, bisa bertahan apa yang sudah kita bangun, yaitu iman yang kita sudah bangun di dalam Yesus. Haleluya. Lalu hal yang ketiga, Saudara, agar dapat bisa mempertahankan, yang ketiga kita baca dalam Matius 24. Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya. Dikatakan di ayat ini, siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat.
Jadi supaya agar tetap bisa mempertahankan iman yang kita bangun di dalam Yesus. Mempertahankan apa yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita buat. Maka perlu bertahan. Ya. Ayat ini berkata, siapa yang bertahan sampai akhir, sampai kesudahannya, maka dia akan selamat. Jadi perlu juga bertahan. Kalau kita bisa bertahan, maka kita sanggup mempertahankan apa yang sudah kita bangun. Kata bertahan, saudara, artinya ya tidak mau menyerah. Enggak mau menyerah dengan keadaan, tidak mau menyerah dengan situasi. Ya. Karena ingin bertahan. Haleluya, puji Tuhan. Karena ingin bertahan, maka tetap keadaannya meskipun menghadapi atau mengalami berbagai-bagai hal. Ya, tetapi tetap keadaannya, enggak berubah keadaannya. Imannya enggak berubah. Ya. Kondisinya enggak berubah, situasinya tidak berubah. Walaupun mengalami banyak hal. Walaupun harus menghadapi berbagai-bagai hal. Tetapi keadaannya, bangunan itu tidak berubah. Iman yang kita bangun itu tidak berubah. Apa yang kita kerjakan tadi itu tetap ada, tidak hilang begitu saja. Ya. Keadaannya tidak berubah. Haleluya. Sekalipun harus menghadapi berbagai hal. Puji Tuhan. Saudara, bisa mempertahankan diri. Ya, bertahan juga bisa mempertahankan diri terhadap serangan. Mungkin itu serangan dari kuasa iblis, ingin menyerang, melemahkan kita, melemahkan iman kita, ya, sehingga dia mau ingin menghancurkan bangunan iman kita yang kita bangun di dalam Kristus. Dia menyerang kita dengan banyak hal, mungkin dengan taktiknya iblis, siasatnya iblis, ingin membuat kita ini gagal. Maka dia mencoba untuk menyerang. Ya, kita bisa bertahan. Amin. Mempertahankan diri terhadap serangan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berkata bahwa kita bisa bertahan terhadap serangan, ya, maka itu luar biasa, saudara. Ya, kalau bisa mempertahankan diri terhadap serangan, itu orang yang sudah mengerti, menghitung resikonya untuk membangun. Ya, mengerjakan sesuatu sudah tahu resikonya dan dia juga siap menghadapinya, siap untuk bertahan terhadap serangan apapun. Jangan lupa, iblis tidak tinggal diam. Dia ingin coba menyerang kita, ya, melemahkan anak-anak Tuhan. Mungkin menyerang dalam segi kekudusan dalam rumah tangga, ya. Kekudusan suami istri. Mungkin menyerang dalam segi, ya, tadi mungkin terikat dengan harta. Sehingga kemana-mana kalau enggak urusan harta nomor 1, Tuhan nomor 2. Ya, saudara. Jangan lupa, kadang-kadang kita mungkin diserang lewat pergaulan-pergaulan, lewat bacaan-bacaan, ya, lewat tontonan-tontonan apa yang kita lihat. Iblis mencoba menyerang kita supaya kita gagal, supaya kita jatuh, bangunan itu roboh. Itu kehendaknya iblis. Tetapi kalau kita tahu resikonya, kita sudah menghitung resikonya, dan kita siap menghadapinya, maka itu akan menolong kita bisa bertahan. Kita tahu, oh ini datang serangan dari iblis ini. Kita enggak boleh lengah ini, kita enggak boleh kalah ini. Kita usir iblis dalam nama Yesus, pergi engkau. Engkau tidak bisa melemahkan saya. Saya akan bertahan, saya akan menang di sini. Ya, karena iblis ingin menggoda. Banyak anak-anak Tuhan yang jatuh, ya, baik dalam kesucian rumah tangga, dalam segi-segi yang lain. Karena apa?
karena tidak mau bertahan ya dalam serangan iblis. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan dan Roh Kudusnya ya, jangan lupa ya, Tuhan dan Roh Kudusnya akan memberikan semangat baru kepada kita. Semangat baru untuk kita supaya bisa terus membangun, itu kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Itu yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Tuhan dan Roh Kudusnya ingin terus memberikan semangat baru terus. Semangat baru terus. Ayo bangun, ayo membangun terus. Pertahankan bangunan yang ada. Jangan sampai roboh. Tetapi bangunan itu tetap ada dan berakhir dengan indah. Haleluya. Hujan boleh datang. Hujan lebat, banjir boleh datang, serangan-serangan boleh datang. Tetap bertahan bangunannya, kokoh. Haleluya, puji Tuhan. Sebab dibangun karena kita juga yakin kita membangun tidak sendiri. Karena kita menyertakan Tuhan, kita menyertakan Roh Kudus dalam hidup ini. Sehingga dia akan memberi kita terus semangat baru untuk terus bisa membangun. Dan terus bertahan, terus sanggup menghadapi serangan-serangan. Karena Roh Kudusnya yang memampukan kita. Itulah sebabnya ya, sertakan Tuhan dalam segala usahamu. Sertakan Tuhan dalam segala apa yang engkau ingin kerjakan. Maka engkau akan melihat engkau akan berhasil. Karena Tuhan beserta dengan kita. Gak sanggup dengan kekuatan sendiri. Gak mungkin kuat dengan kekuatan sendiri. Apalagi datang serangan-serangan dari iblis. Keinginan-keinginan kedagingan dan sebagainya. Tetapi bersama Roh Kudus, bersama Tuhan, kita sanggup bertahan. Haleluya. Sehingga kita diselamatkan karena bertahan sampai akhir. Ya. Minta Roh Kudus untuk terus beserta di hidup ini. Minta Roh Kudus menaungi hidup kita, menyertai hidup kita setiap hari. Haleluya. Dia penolong. Dia yang akan memampukan kita untuk bisa bertahan. Dia akan menyanggupkan kita menghadapi segala serangan apapun. Karena Roh Kudus, haleluya, yang ada di hidup ini, dia adalah berkuasa, sanggup menolong saya dan saudara. Rindukan untuk terus penuhkan dengan Roh Kudus. Minta terus dalam kesempatan, setiap kesempatan. Walaupun engkau di rumah, berdoa di rumah, engkau juga bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kalau engkau rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kalau engkau minta untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kalau kita terus bertahan, kita bersama Roh Kudus terus membangun. Haleluya. Terus membangun bersama Tuhan. Dan pada akhirnya ya, apa yang sudah kita bangun tidak akan sia-sia. Haleluya. Apa yang sudah kita kerjakan tidak akan sia-sia. Pasti akan menghasilkan sesuatu yang indah. Haleluya, puji Tuhan. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang luar biasa, karena tidak menjadi sia-sia. Coba kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin, saudara. Jerih payah kita tidak menjadi sia-sia. Ayat ini berkata, haleluya. Puji Tuhan, itulah sebabnya kita harus berdiri teguh, jangan goyah. Haleluya. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Sebab segala jerih lelah kita tidak menjadi sia-sia. Itu akan mendatangkan sesuatu yang indah yang kita akan terima. Paulus berkata, aku akan mendapatkan hadiah, mahkota, karena kita bertahan dalam membangun, dalam mempertahankan iman yang kita kerjakan di dalam Tuhan. Apa yang kita buat untuk Tuhan. Satu ayat terakhir saudara, kita akan lihat dalam Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Haleluya. Ya. Siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama. Mungkin firman Allah sederhana pagi hari ini. Tetapi kiranya Roh Kudus boleh mengingatkan saya dan saudara betapa pentingnya bertahan, ya, atau mempertahankan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dicapai. Kita harus pertahankan, sebab akan membawa sesuatu yang indah di akhirnya. Satu mahkota, ya, yang kita akan terima dari Tuhan. Sebab segala jerih lelah kita yang kita buat tidak akan pernah sia-sia. Siapa yang bertahan sampai akhir, dia akan diselamatkan. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Saudara yang ada di rumah, kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan sebuah pujian. Ku ada sebagaimana ku ada. Hadap tahtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku dalam segala kelimpahan. Ku layak melayani Tuhan.
Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Makin hari makin bertambah, itu yang kami rasakan di dalam Engkau. Terima kasih Engkau memberikan kami kesanggupan, Engkau memberikan kami kemampuan untuk kami dapat membangun kehidupan rohani kami. Dan kami boleh mempertahankan Tuhan apa yang sudah kami bangun di atas kebenaran firman Allah. Tuhan, sanggupkan kami semua, mampukan kami untuk bertahan, mempertahankan yang sudah dibangun. Karena kami tahu kalau kami bertahan sampai akhir, kami akan selamat. Itu akan membawa sesuatu yang indah bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari-hari kami Engkau sertai, hari-hari kami Engkau cukupkan keperluan kami. Terima kasih untuk apa yang Engkau sudah buat bagi kami. Kami yakin ke depan Tuhan juga terus akan melindungi kami, menjaga kami, memelihara kami, mencukupi keperluan kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap umat-Mu yang sudah menghargai firman Allah, menghormati firman Allah, mengimani firman Allah. Turunkanlah berkat-Mu di atasnya, berkat kesehatan, berkat kekuatan, kesanggupan yang datang dari Roh Kudus. Berkat apa saja yang dikerjakan tangannya boleh berhasil karena Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau akan melindungi siang dan malam. Dimanapun berada akan dilindungi oleh Tuhan. Dijauhkan mara bahaya, kecelakaan, virus-virus yang mengganggu dalam nama Yesus. Engkau akan lepaskan dari penyakit apapun. Engkau akan jaga dan lindungi di dalam nama Yesus. Hamba berdoa khusus untuk jemaat yang sedang terganggu kesehatannya. Hamba berdoa khusus untuk Oma Liana Tuhan. Engkau tolong kalau ada gangguan, ada pembengkakan di jantung. Tuhan tolong jamak dia dalam nama Yesus. Jamak Tuhan, jamak Tuhan. Engkau berikan kelepasan sehingga dia boleh sembuh sempurna karena Tuhan Yesus yang menolong di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa kalau ada yang sedang sakit, mungkin ada sesuatu yang mengganggu di tubuh mereka. Dalam nama Yesus, segala penyakit apapun pergi engkau, keluar engkau di dalam nama Yesus. Jamak Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan kepada segenap jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa
Kalau ada yang sedang mencari pekerjaan, ada yang kesukaran keuangan, ada tekanan-tekanan yang sedang dihadapi, masalah keuangan. Oh Tuhan, usaha-usaha baru, perintisan usaha baru yang belum berjalan baik, Tuhan yang menolong di dalam nama Yesus. Kebutuhan-kebutuhan dana kontrak yang mereka, oh Tuhan, butuhkan, Tuhan sediakan di dalam nama Yesus. Tuhan tolong apa yang jadi keperluan dari jemaat-Mu, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Mungkin ada omset-omset yang belum terpenuhi, ada oh Tuhan tunggakan-tunggakan orang yang belum mau membayar. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Engkau perlancarkan mereka, omset-omset, baik juga tender-tender yang belum goal. Tuhan tolong mereka semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa dari anak-anak yang baby yang sudah dilahirkan, balita, anak-anak sekolah minggu, Engkau tolong lindungi mereka semua, berikan mereka kesehatan. Terima kasih. Ada beberapa yang sudah naik kelas karena Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menolong menyertai sehingga mereka boleh lulus karena Tuhan. Tuhan berikan hikmat. Kalau masih ada yang sedang ujian ulangan, Tuhan berikan hikmat di dalam nama Yesus. Bagi orang tua mereka juga, berkati orang tuanya, berikan orang tuanya kesehatan sehingga orang tuanya juga diberkati Tuhan. Dan juga kami berdoa kalau ada siswa-siswi yang masih kuliah, Tuhan tolong mereka juga. Para kaum dewasa, Tuhan tolong mereka. Bahkan Tuhan juga tolong kaum lansia, berikan mereka juga kesehatan, lindungi siang dan malam di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang berulang tahun, ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran dalam minggu ini, berkati mereka dengan kesehatan, berkati mereka dengan panjang umur, berkati mereka dengan damai sejahtera dalam rumah tangga, sehingga Engkau terus menjaga rumah tangganya di dalam nama Yesus. Engkau pulihkan rumah tangga yang mendekati kehancuran. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pulihkan rumah tangganya di dalam nama Yesus. Hubungan orang tua dengan anak yang kurang baik Tuhan juga pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa kalau ada keluarga yang merindukan keturunan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jamak rahimnya, berikan mereka keturunan yang datang dari Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada jemaat yang sedang di luar kota karena tugas pekerjaan, ada yang akan berangkat dalam minggu ini karena pekerjaan, semua dilindungi Allah, dijaga oleh Tuhan, dijauhkan dari virus-virus apapun di dalam nama Yesus. Semua terlindungi karena Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan, biarlah Engkau memulihkan keadaan negara kami. Bahkan virus-virus boleh berlalu dari tempat ini. Di dalam nama Yesus. Engkau tolong Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara. Sanggupkan mereka Tuhan melakukan tugas yang berat. Tuhan berikan mereka kesanggupan sehingga mereka takut akan Tuhan dan melakukan tugas dengan baik di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada semua terlindungi, semua dijaga rumah tangganya, keluarganya, baik mereka-mereka yang sedang berduka Tuhan hiburkan. Bagi keluarga yang sedang berduka Tuhan hiburkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa seberapa yang melayani Tuhan pagi ini terbatas kami. Biarlah Engkau memberkati yang sudah melayani dengan segenap hati. Turunkanlah berkat-Mu di atasnya di dalam nama Yesus. Tangan-tangan yang sudah memberi baik yang transfer ataupun mengantar untuk kas gereja, baik juga untuk
Oh Tuhan, perbaikan gereja untuk perpanjangan kontrak, para donatur gereja yang dengan setia mereka tetap melakukan karena mereka cinta Tuhan. Apa yang mereka buat tidak akan sia-sia. Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati mereka yang percaya. Mereka juga yang sudah memperhatikan pastori. Apa saja yang sudah dibawa di pastori, Engkau berkati kembali. Baik juga yang sudah mengembalikan milik Allah perpuluhan. Engkau sanggup membuka tingkap langit bagi yang percaya akan melihat kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih sepanjang hari ini jauhkan kami untuk berbuat dosa, biarlah kami beserta dengan Tuhan, Roh Kudus beserta dengan kami, biarlah kami hidup terus membangun untuk hal-hal yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, dan penyertaan bimbingan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Tuhan memberkati.